Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku, Deavania Rahmasari. Di sini seperti biasa aku akan ngebahas lagi materi matematika loh. Tapi sebelum ke materi, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi bilangan bulat. Ikutin terus ya. Nah, kita mulai dari pengertian bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, dan negatifnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Negatif 0 adalah sama dengan 0 sehingga tidak lagi dimasukkan secara terpisah. Bilangan bulat dapat dituliskan tanpa komponen desimal atau pecahan. Selanjutnya ada macam-macam bilangan bulat. Yang pertama ada bilangan bulat positif. Apa itu bilangan bulat positif? Bilangan bulat positif adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan positif berada di sebelah kanan 0 pada garis bilangan. Bilangan positif lebih dari sama dengan 1. Yang kedua ada bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif adalah bilangan yang berada di sebelah kiri 0 pada garis bilangan. Bilangan negatif, bilangan yang bernilai negatif dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Bilangan negatif lebih dari sama dengan negatif 1 atau kurang dari sama dengan 0. Yang ketiga ada bilangan 0. Bilangan 0 atau 0 bukan termasuk bilangan positif ataupun bilangan negatif. Selanjutnya, kita akan ngebahas tentang operasi hitung bilangan bulat. Tapi, kita kenali dulu sifat-sifat dalam operasi hitung bilangan bulat itu. Yang pertama, ada sifat komutatif penjumlahan. Rumusnya, A tambah B sama dengan B tambah A, atau contohnya 2 tambah 4 sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6, atau 7 tambah 10 sama dengan 10 tambah 7 hasilnya 17. Yang kedua ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif penjumlahan, rumusnya A tambah B tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Contohnya dalam kurung 3 tambah 5 tambah 7 sama dengan 3 tambah dalam kurung 5 tambah 7 sama dengan 15. Yang ketiga ada sifat komutatif perkalian. Rumusnya A kali B sama dengan B kali A. Contohnya 3 kali 5 sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15, atau 20 kali 2 sama dengan 2 kali 20 sama dengan 40. Yang keempat ada sifat distributif perkalian pada penjumlahan. Rumusnya A kali dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A kali B tambah dalam kurung A kali C. Contohnya 2 kali dalam kurung 5 tambah 10 sama dengan dalam kurung 2 kali 5 ditambah dalam kurung 2 kali 10. Hasilnya 10 tambah 20 sama dengan 30. Dan yang terakhir ada sifat distributif perkalian pada pengurangan. Rumusnya A kali B min C sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Contohnya 2 kali 10 kurangi 5 sama dengan 2 kali 10 dikurangi 2 kali 5 sama dengan 20 kurangi 10 sama dengan 10. Yang ada di dalam kurung itu harus didahulukan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan masuk ke macam-macam operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama ada operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan merupakan operasi yang melibatkan tanda tambah atau plus. Dalam garis bilangan, suatu bilangan yang dijumlahkan dengan suatu bilangan positif akan bergerak ke kanan atau akan semakin besar. Yang kedua ada operasi pengurangan. Operasi pengurangan merupakan operasi yang melibatkan tanda minus.
Dalam garis bilangan, suatu bilangan yang dikurangi dengan suatu bilangan positif akan bergerak ke kiri dan akan semakin kecil. Yang ketiga, ada operasi perkalian. Operasi perkalian merupakan operasi matematika yang melibatkan tanda silang. Perkalian dapat disebut juga sebagai penjumlahan yang berulang. Dan yang terakhir, ada operasi pembagian. Operasi pembagian merupakan operasi matematika yang dinotasikan dengan tanda division atau tanda slash. Nah, kan materi sudah tersampaikan. Kita masuk ke latihan soal nomor 1. Hasil dari 5 ditambah dalam kurung 6 dibagi 3 adalah berapa? Ayo cobain dulu ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Yuk kita bahas bareng-bareng. 5 ditambah 6 dalam kurung 6 dibagi 3 itu 6 dibagi 3 dulu dikerjakan, lalu baru ditambahkan dengan 5. Jadi 6 dibagi 3 itu kan 2. Jadi 5 tambah 2 sama dengan 7. Soal nomor 2, hasil dari negatif 20 ditambah 7 dikali 5 dikurangi 18 dibagi negatif 3 adalah, ayo pusing, cobain dulu ya. Nanti kita bahas. Pembahasannya, negatif 20 ditambah 35 dikurangi negatif 6. Negatif 6 itu dari 18 dibagi negatif 3, hasilnya negatif 6, dan 35 itu dari 7 kali 5. Lalu kita jumlahkan, hasilnya 21. 3 adalah hasil dari negatif 18 ditambah 30 dibagi negatif 3 kurangi 1 sama dengan 12 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 3. Nomor 4, 30 ditambah 12 dikurangi 8 sama dengan 30 ditambah 12 dikurangi 8 sama dengan 42 kurangi 8 sama dengan 34. Soal terakhir, 86 dikurangi negatif 14 ditambah negatif 18. Hasilnya, 86 ditambah 14 dikurangi negatif 18 sama dengan 100 dikurangi 18 sama dengan 82. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, karena nanti saya akan ngasih lagi materi matematika yang lebih menarik. Tontonin terus dan pantengin terus. See you!